Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu ketentuan hukum dalam berkehidupan, bahwa siapapun manusia yang berkehidupan di muka bumi ini menjalani misi sebagai khalifah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah batas waktu untuk mengemban misi dimaksud dalam setiap generasi yang berkelanjutan dan saling menggantikan, dan masa waktu ini disebut dengan nama ajal. Maka setiap insan tidak akan bisa berlepas dari ketentuan ajal ini, baik generasi terdahulu, kini, ataupun yang akan datang. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat, kelompok masyarakat yang berkehidupan, setiap generasi yang saling menggantikan, mereka memiliki batas waktu untuk menuntaskan misi dalam kehidupan, batas waktu untuk mencari bekal, beribadah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batas waktu itulah yang disebut dengan ajal. Maka bila telah tiba ajalnya, manusia tidak dapat mengkreasikan diri, baik memajukan ataupun berupaya mengundurkan ajal yang dimaksudkan. Hadirin sekalian, dalam mengisi ajal ini, maka manusia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi waktu ini dengan beraktivitas, yang tentunya aktivitas ini didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dua kerangka utama. Yang pertama adalah dalam konteks ibadah, menyembah, mengagungkan, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dalam Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengkreasikan seluruh aktivitas hidupnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah manusia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan seluruh aktivitasnya dalam rangka memakmurkan setiap tempat yang ia pijak, memberikan dampak-dampak positif, hal-hal yang bermanfaat dalam setiap tindakan dan perilaku yang ia lakukan. Karena itulah hal yang bermanfaat, hal positif, hal yang kiranya mampu menyukseskan, memakmurkan, dalam bahasa Arab disebut dengan umur. Dan umur ini pula yang seringkali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan nama usia. Cara mengisi ajal, cara memenuhi usia kita sampai tiba batas waktu adalah dengan cara mengisinya dengan berbagai yang bermanfaat, bertutur yang bermanfaat, memandang yang bermanfaat, mendengar yang bermanfaat, bahkan berbisnis, bekerja, beraktivitas yang kiranya semua bermanfaat, dapat memakmurkan kehidupan, menyukseskan yang dibenarkan, dan sekaligus membantu setiap tempat yang kita pijak memiliki dampak-dampak positif dari kegiatan yang kita lakukan, baik skalanya di keluarga ataupun di lingkungan sosial atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia yang mengemban tugas itu, yang kedua ini, misinya disebut dengan khalifah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ketika Muhammad SAW, Rabbu, berfirman kepada para malaikat dan menyampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menugaskan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, makhluk yang saling menggantikan antar generasi, yang diberikan tugas memakmurkan bumi, menyukseskan aktivitas, sekaligus menghadirkan kegiatan yang banyak bermanfaat. Semua kegiatan ini ketika dilekatkan dengan nama manusia disebut dengan insan namanya. Insan, karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan, manusia yang berkehidupan, beraktivitas disebut dengan insan, namun tidak mengisi waktu yang diberikan,
sampai ajal tiba dengan perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat, yang memakmurkan, itu disebut oleh Allah sebagai manusia yang rugi. Maka turunlah surah ke-103 untuk mengingatkan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, aku bersumpah, demi kesempatan, waktu, momentum yang aku berikan pada setiap hamba untuk beraktivitas. Sungguh, setiap manusia yang beraktivitas memanfaatkan waktu itu berpotensi ada yang rugi. Kecuali di antara mereka yang bebas dari kerugian itu adalah yang beriman kepada Allah, yakin bahwa dunia sementara. Dunia itu tempat bertugas. Dan dunia itu pasti akan ditinggalkan. Sepanjang bernama manusia, pasti meninggalkan dunia. Sepanjang bernama manusia, pasti akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan berbagai misi yang telah diemban. Orang-orang yang yakin dengan itu semua, lalu mengkreasikan sisa waktunya untuk beramal soleh. Dan dengan itu saling mengingatkan, saling share, wa tawasaw bil haqq, dan bersabar menjalaninya, maka itulah orang yang terlepas dari kerugian. Hadirin sekalian, rangkaian ayat-ayat tadi mengingatkan pesan kepada kita bahwa setiap kita ini di dunia ini hanya membawa tugas, membawa misi besar. Imma itu untuk ibadah, mengesahkan, mengagungkan, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita salat, karena itu kita puasa, karena itu baca Al-Qur'an untuk mengimplementasikan keyakinan kita bahwa kita ini adalah seorang hamba yang punya tugas selama di dunia, mengesahkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saat yang bersamaan, kita juga beraktivitas. Ada yang bekerja, ada yang berbisnis, ada yang di dunia diplomasi, di birokrasi, ada yang mengajar dalam rangka menjadi khalifah di bumi, membawa segala hal yang bermanfaat, mengajar yang bermanfaat, bisnis yang benar, menghindari manipulasi, jauhi kecurangan. Segalanya kita coba tunjukkan dalam rangka menjalankan misi yang telah Allah amanahkan kepada kita semua. Tapi ayat itu juga mengingatkan bahwa pada saatnya ketika ajal tiba, selesai misi kita dan kita pasti akan berpulang. Jadi kepulangan kita adalah satu hal yang sangat niscaya dan sifatnya pasti. Jadi siapapun yang berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi saat ini Pak Mahfudin telah lebih dulu meninggalkan kita. Tapi kita pun mesti yakin bahwa esok lusa tiba waktunya kita untuk pulang. Tinggal pertanyaannya, bagaimana kemudian kita melihat diri, melihat cermin, melihat sekitaran kita, dari siapa yang pulang itu. Dan dari situ kita belajar untuk bisa meningkatkan kebaikan yang mungkin kita bisa lakukan dan mengoreksi kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang mungkin telah dilakukan. Sehingga ketika pulang, bekalnya bisa optimal. Semua amal dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-67 di ayat yang kedua itu. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kematian itu dan juga kehidupan sesungguhnya untuk menguji yang masih hidup agar mereka belajar dari proses kematian itu. Siapa yang wafat? Sekarang ada sosok yang meninggalkan kita. Coba lihat mereka. Boleh jadi yang lebih dulu meninggalkan kita itu amalannya begitu luar biasa. Terkadang dia beramal dalam kesunyian, tidak banyak berisiknya, tidak banyak viralnya. Dia mungkin tidak begitu populer di dunia, tapi penduduk langit begitu mengenalnya. Terkadang ada yang terlihat memotivasi, terlihat viral kisahnya, banyak diketahui, tapi semua sepakat bahwa mereka orang baik. Jangan-jangan orang-orang yang wafat mendahului kita dan kita tahu saat ini, kita mengenalnya, boleh jadi mereka itu telah meninggalkan berbagai legasi yang dinilai soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar dari itu. Bagaimana mereka bersedekah, bagaimana konsisten ibadah, sholatnya, interaksi dengan Qur'annya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji engkau, supaya engkau itu berpikir, engkau itu merenung bahwa engkau pun akan pulang. Boleh jadi Pak Mahfudin telah mendahului kita. Boleh jadi orang-orang lain mendahului kita. Ada ayah kita, ibu kita. Al-Quran menegaskan pada kita, besok itu kamu. Besok itu engkau. Lantas engkau harus mengoreksi diri, introspeksi. Kalau kamu pulang, bekal apa yang dibawa? Karena itu, selalu belajarlah dari orang-orang yang telah kembali kepada Allah dan mendahului kita. Ambil manfaat dari mereka.
pelajari kemuliaannya, kebaikan-kebaikannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setelah itu kita buktikan kepada Allah untuk berubah. Tingkatkan amalan kita, tingkatkan ketakwaan kita. Minimal kita meneladani legasi kebaikan yang ditinggalkan oleh hamba-hamba Allah yang meninggalkan kita itu. Lebih dulu dibandingkan dengan kita. Pun demikian belajar dari kehidupan. Banyak orang saleh yang masih berkehidupan. Banyak orang baik yang masih berkehidupan. Atau belajar setidaknya dari orang-orang yang baru dilahirkan. Ya, walladzi khalaqal mauta wal haya, dan kehidupan. Ada orang yang baru dilahirkan, masih bersih, masih bening, banyak disayang-sayang, tidak banyak berbuat salah. Saat salah pun begitu cepat dimaafkan karena memang belum baligh, nalarnya belum sempurna. Ya, Allah memberikan pesan kepada kita, kamu itu lahirnya bersih, lahirnya baik, lahirnya penuh dengan kelembutan, kasih sayang, menyenangkan. Kenapa setelah dewasa, akal kamu matang kok menjadi keras, menjadi kasar, menjadi jauh dari kebaikan dan sebagainya? Introspeksi diri. Maka kehidupan, kematian mengajarkan kita pada hakikatnya untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas dalam berkehidupan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini pesan penting dari Nabi SAW. Setiap insan yang sudah pasti akan meninggal, Nabi berpesan, siapkanlah bekal terbaik. Setidaknya sekalipun wafat, peluang-peluang transfer kebaikan itu masih tetap mengalir di alam barzakhnya. Masih tetap mengalir, dalam bahasa Arab disebut dengan jariyah. Kebaikan-kebaikan yang mengkreasikan pahala itu disebut dengan sedekah. Maka muncullah kemudian dalam banyak ayat di Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, sedekah-sedekah yang berfungsi untuk jariyah. Di antaranya Nabi pernah menggarisbawahi pada 3 amalan utama yang bisa mengkreasikan sedekah jariyah. Di hadis Muslim, di antaranya diingatkan kepada kita saat Nabi SAW menyampaikan, bima ma'na au kama qala Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang saat anak Adam itu, manusia itu meninggal dunia. Kalau kita ambil redaksi hadisnya, idza matal insanu, jika seorang manusia yang biasa beraktivitas itu kemudian meninggal dunia dan tak mampu beraktivitas lagi, karena itu inqata'a sa'iru amali, terputus semua peluang amalnya. Karena terputus semua peluang kreasi dan amalnya, maka terputus pula peluang pahalanya. Nggak mampu sholat lagi, pahala sholat terputus. Nggak mampu baca Al-Quran lagi, pahala baca Al-Quran terputus. Karena itu mumpung masih hidup, perbanyak sholat sesuai ketentuan, perbanyak bacaan Al-Quran. Kalau sudah meninggal, selesai semua peluang itu. Kemudian terputus semua amalnya, in qata'a sa'iru amali illa min thalath, kecuali ada 3 amalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir. Sekalipun perbuatannya telah terhenti, pahalanya terus mengalir. Inilah yang dimaksud sedekah jariyah. 1. Sedekatin jariyah. Jadi langsung disebutkan bentuknya sedekah jariyah. Ya, kebaikan yang mengalirkan pahala terus-menerus. Apa di antaranya? Cara cepatnya adalah memfasilitasi satu kebaikan atau mengerjakan satu amalan yang dikerjakan kembali oleh banyak orang. Karena itu, fasilitator ini karena mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain terhadap fasilitas yang telah disediakan, dia mendapatkan transfer pahalanya. Kita sering ambil contoh-contoh yang sederhana. Misal, kita membantu di masjid, sediakan karpet masjidnya, atau misalnya menyiapkan mushaf tertentu, memfasilitasi para penghafal Al-Quran, ada buku-buku hafalan Quran misalnya, atau misalnya memperbaiki madrasah, di sana ada anak yang belajar, ada orang sholat sujud di karpet yang kita fasilitasi itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang bendanya masih ada, walaupun kita telah meninggal dunia, itu terus mengalirkan pahala. Itu yang disebut sedekah jariyah. Kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Karena itu sebagai orang tua, saya senantiasa memotivasi diri dan juga menyarankan kepada orang tua lainnya, tanamkan kepada anak-anak kita itu informasi pengetahuan yang baik-baik. Ajarkan Al-Fatihah pertama di lisan orang tuanya supaya pahalanya mengalir ketika anak itu sholat. Ajarkan tentang kejujuran, kesabaran, ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu mengalir pahalanya setelah meninggal dunia. Pahala itu terasanya setelah meninggal. Kalau dalam berkehidupan mungkin tidak terasakan. Jadi begitu kita meninggal dunia, maka akan dikonfirmasi apa yang telah dilakukan itu. Dan yang terakhir adalah waladin salihin yad'u lahu, anak saleh
yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Karena itu, jika memang anak-anak masih berkehidupan, maka bimbing mereka dengan kebaikan. Tempatkan di sekolah yang benar. Carikan guru yang baik. Karena itu aktifat terbaik saat orang tua berpulang. Dan ini pun rumus berkebalikan. Mafhum mukhalafah untuk anak-anak. Mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, anak-anak jangan lelah ibadah. Karena ketika Anda tidak beramal soleh, Anda tidak termasuk anak soleh yang doanya belum tentu sampai kepada orang tua. Nah, karena itu saya berharap kita semua belajar dari apapun yang kita hadapi untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dan saling mendoakan semoga kita berpulang dalam keadaan yang baik. Saya kira itu tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah merahmati kita semua dan kita bermohon kepada Allah semoga semuanya diberkahi dalam kemuliaan, dipertemukan dengan Rasulullah saat kembali nanti kepada Allah dan ditempatkan dalam tempat yang lebih baik dengan ridha Allah Subhanahu wa taala.